pagi, selamat datang kembali di YouTube channel dan podcast Andi Suanda. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Andi, selamat pagi semua teman-teman. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, Aduh. Ibu Aldila dari Rewet CBD Jakarta. Beliau itu sangat luar biasa sekali, ya kan, energik. Dan hari ini kita akan mengorek rahasia suksesnya, di mana beliau itu bisa luar biasa sekali. Nah, mungkin Bu Aldila perkenalan dulu dan juga mungkin bisa diceritakan sedikit mengenai latar belakang Bu Aldila sebelum direwet. Silakan Bu. Oke, thank you Pak Andi. Aduh, it's an honor ya Pak. Saya diundang buat ngomong sama sharing ke teman-teman yang berada di Surabaya. Kayaknya ada yang saya kenal di sini, ada Pak Yanuar Budi Lasmono. Apa kabar Pak? Oke, jadi kalau misalnya ditanya latar belakang, sebetulnya saya sebelumnya itu di media Jepang, itu saya sebagai office manager. Kemudian namanya kerja kantoran ya Pak Andi ya, kerja kantoran itu kan gajinya paling top itu naik 10% aja. Jadi saya di media cetak itu sudah 15 tahun dan akhirnya ngerasa, aduh kok gini-gini aja gitu, kayaknya hidup saya sia-sia gitu. Nah akhirnya saya decide untuk pensiun dini. Sebelumnya tuh masih no clue mau ngapain, jadi masih kayak hits-hitsnya jualan-jualan online. Saya jualan online, tapi ternyata tidak berhasil karena untung 50.000 dimarahin orang. Jadi saya pikir nggak worth it. Akhirnya saya join di Rewet di 2012. Dan waktu join di Rewet itu, saya benar-benar dari nol, Pak. Walaupun saya punya lingkungan itu yang orang-orang yang cukup mampu, tapi di bisnis ini kita agak sulit untuk jualan sama temen kalau menurut saya, karena biasanya orang itu akan ngelihat siapa kita dulu gitu. Jadi saya sendiri akhirnya belajar dari awal, saya ngikutin apa yang diajarin, dan saya itu memang orangnya sangat berkomitmen sebetulnya, karena kalau saya sudah di satu tempat, ya saya akan stay di situ sampai memang saya bisa menghasilkan. Nah akhirnya join di Rewet karena saya paling rajin datang ke kantor Pak Andi. Jadi setiap hari saya pasti ke kantor. Kenapa? Karena inget banget dulu itu waktu baru masuk itu ada sharing dari Pak Boyke gitu ya. Pak Boyke bilang marketing itu harus keluar katanya. Kalau keluar itu pasti ada ada 3 hal yang terjadi. Salah satunya adalah kita bisa prospek klien, kita bisa dapat klien baru. Nah, jadi saya keluar, saya datang ke kantor dan no clue mau ngapain, karena kalau dulu tuh nggak ada yang ngajarin, jadi suka ngikut dulu, memberanikan diri untuk ikut sama senior-senior di 2012. Dan akhirnya saya bisa jalan sendiri, itu karena saya termasuk yang suka nyari iklan dari Kompas. Tapi saya paling seneng branding, Pak. Karena saya bukan tipe orang yang canvassing soalnya. Kalau saya canvassing, makeup saya yang udah tebel gini luntur nanti. Jadi saya nggak bisa canvassing. Nah, karena saya nggak bisa canvassing, artinya kan saya harus melakukan sesuatu yang pastinya cukup modal. Makanya saya berani iklan. Jadi dari zaman dulu, dari tahun 2012 itu awal masuk, saya berani nelpon orang, kemudian saya bikin janji, karena kan harus ketemu Pak. Kalau mau sukses di bisnis ini kita harus mencari opportunity katanya. Nah, jadi saya mencari opportunity, saya ketemu dengan orang, ya akhirnya ya saya di sini gitu. Itu aja sih, sebenarnya nggak ada yang spesial Pak, karena apa yang saya kerjakan itu kayaknya semua orang juga kerjain sih, nggak ada yang istimewa banget sebetulnya sih Pak. Oke. Nah, saya juga dengar nih Bu, tahun ini kan istilahnya tahun COVID, di mana banyak orang itu pesimis ya, wah tahun COVID nih siapa yang beli properti, ya kan? Nah, tapi saya juga tahu, diumumkan juga bahwa Bu Aldila tahun ini malah
closing sebuah hotel ya Bu ya, atau dua ya Bu ya? Hotel bintang 3 atau bintang 4 ya? Bisa cerita? Wah, hotel. Jadi alhamdulillah Pak, karena pekerjaan itu kan nggak instan. Saya rasa semua teman-teman itu kalau misalnya ngelihat saya yang sekarang itu pasti wah gila hebat banget gitu ya. Tapi sebenarnya apa yang saya dapatkan dari sekarang itu tuh adalah proses Pak. Jadi saya pertama yang saya lakukan, saya branding dulu Pak. Ini cerita saya dapat hotel ya Pak ya, saya branding. Saya brandingnya di mana? Saya paling seneng, saya termasuk orang yang banci kamera Pak. Jadi kalau ada saya cekrek foto. Karena apa? Karena saya mau semua orang tahu siapa saya dan apa pekerjaan saya. Karena saya nggak malu dengan pekerjaan saya Pak. Kadang kan ada beberapa agent yang merasa malu dengan pekerjaannya sebagai broker. Padahal broker itu salah satu income yang paling besar yang saya tahu selain broker asuransi. Setahu saya loh ya. Jadi broker asuransi kecil-kecil Bu, duitnya Bu. Oh, kecil-kecil ya. Misalnya. Nah, karena saya jadi pada saat berjalannya waktu gitu Pak, saya ngelihat bahwa di bisnis ini tuh butuh komitmen. Jadi saya dari 2012 itu saya sudah branding. Saya brandingnya kalau saat itu tuh iklan koran masih sampai hari ini ya Pak masih bagus. Jadi saya branding di koran. Saya biasanya kalau branding di koran itu saya kumpulin. Jadi misalnya kalau saya iklan di Menteng, semua iklan di Menteng. Saya iklan apartemen, semua iklan apartemen. Kalau misalnya di Kebayoran, saya iklan di Kebayoran. Atau saya ambil iklan yang nilainya tinggi-tinggi itu sekalian. Nah, dari situ ternyata masih banyak orang yang ngelihat saya. Nah, salah satu kenapa saya bisa dapat tahun ini ya Pak, saya bisa dapat 2 properti bagus itu karena branding. Nah, branding itu saya publish di di media sosial. Jadi saya add semua teman-teman saya. Jadi saya punya satu yang sekarang yang saya punya media sosial itu sudah jadi media sosial untuk jualan sebetulnya. Tapi walaupun saya nggak selalu sering jualan. Jadi saya masukin semua kegiatan saya yang berhubungan dengan kantor, itu saya masukin. Entah itu saya ketemu klien, entah saya lagi meeting, entah saya lagi showing gitu, itu saya masukin. Dan karena saya paling rajin open house, jadi teman saya bilang, gila lu rajin banget ya, emang ada yang datang kayak gitu kan. Anyway, kalau open house itu udah pasti nggak ada yang datang sih sebenarnya Pak. Tapi pada saat kita open house, ini adalah service yang saya kasih ke vendor Pak. Jadi pada saat saya open house, saya rajin open house, ada satu teman saya, dia kerja di satu perusahaan. Terus ternyata perusahaannya ini mau jual aset Pak. Nah, pada saat mau jual aset, dia bilang, itu teman saya ada di Rewide. Dia bilang gitu. Jadi, orang yang jadi marketing saya, Pak. Gitu. Jadi, saya itu karena kegiatan saya, semua saya publish, dan saya selalu publish, saya nggak pernah publish yang negatif. Kalau yang negatif itu kita nggak perlu publish di media sosial. Jadi, saya publish yang positif-positif aja. Dan orang ngelihatnya juga akhirnya, oh ini anak rajin, ini anak, dan kalau ada closing saya publish, apapun closingnya saya publish gitu. Kadang-kadang teman-teman punya closing juga, aku bilang, pinjem ya closingannya, nanti aku masukin di media sosial gitu. Oh oke Bu, katanya. Tapi kan aku nggak kasih nama aku gitu ya. Jadi aku publish. Nah akhirnya temanku ini memperkenalkan aku dengan bosnya, akhirnya aku dapatlah satu properti dulu awalnya yang di gedung di Tanah Abang, dan itu aku berniat untuk gimana caranya aku harus jual, karena yang aku lakukan adalah semua hal aku lakukan. Aku iklan koran, aku open house, kemudian aku share informasi di tim, kemudian aku presentasi apa gunanya banner, karena presentasi itu juga sangat menentukan apakah listing ini bisa kita jual atau enggak untuk banner ya. Jadi kemudian aku sharing apa yang sudah aku lakukan, boleh pasang banner, aku iklan, yang paling penting aku bikin vendor report Pak. Karena aku sering banget, karena aku maunya tuh, dan aku minta eksklusif listing. Kenapa? Karena aku nggak mau diganggu Pak Andi. Aku maunya itu kasih kepercayaan ke saya, let me do my work, karena saya nggak ada ngerjain hal yang lain.
pekerjaan saya adalah broker properti. Jadi saya pekerjaannya setiap hari memikirkan gimana caranya listing yang dikasih ke saya bisa terjual. Gitu. Jadi akhirnya dia kasih pada saat saya mintanya itu nggak pernah 3 bulan Pak Andi. Saya pasti minta, saya butuh waktu, saya bilang. Karena saya nggak bisa jual properti itu hanya 3 bulan. Saya pasti minta 6 sampai 12 bulan. Akhirnya saya dikasih 6 bulan. Pada saat 6 bulan tuh belum kejual Pak Andi. Wah, itu 2019 juga sangat tough gitu ya. Belum kejual. Tapi saya punya keyakinan karena buat saya nggak mikirin hasilnya, Pak. Yang saya pikirkan adalah prosesnya. Jadi yang saya fokus di prosesnya. Hasil itu buat saya sudah ada garisnya. Yang saya lakukan adalah keyakinan saya untuk melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Jadi proses itu yang saya kerjain. Saya open house, saya sharing informasi, saya bikinin video, semuanya saya lakukan. Dan ya mungkin sudah garisnya akhirnya saya bisa jual dan orangnya juga ngelihatnya cuma 1 kali lihat akhirnya deal gitu. Nah karena saya bisa jual 1 gedung itu kemudian saya dapat lagi hotel juga gitu Pak, hotel juga gitu. Jujur aja saya nggak pernah jual hotel, jadi hotel itu adalah hotel pertama yang saya jual. Karena saya nggak tahu marketnya kemana, yang saya tahu saya ada di elite elitnya Rewide, saya share di informasi itu saya share di Rewide. Akhirnya ketemulah dengan Hanel gitu. Jadi akhirnya kita kobruk, Pak. Jadi itu sih sebetulnya kalau saya sendiri saya sangat fokus di proses Pak Andi. Saya nggak pernah fokus di hasil karena kalau hasil saya stres. Tapi kalau misalnya listingan saya kejual, saya langsung panik. Paniknya besok ngapain lagi ya? Seneng dan panik gitu karena buat saya itu adalah reguler yang harus saya kerjain. Jadi saya benar-benar investasi juga di properti yang saya punya. Dan saya nggak pernah ambil open listing. Karena kan saya belajar Pak, tadinya open listing, tapi dari awal masuk saya sudah mulai menempatkan diri saya, oh saya maunya eksklusif. Dan masalahnya tidak semua agent itu berani mengambil eksklusif listing, karena pasti takut ditanya. Gitu. Nah kalau saya, ya, yang penting saya fokus sama listingannya, saya iklanin, saya share informasi, semua orang harus tahu bahwa listingan ini punya saya. Kemudian saya iklanin setiap minggu, hasilnya ya let's see seperti apa gitu aja sih Pak sebetulnya. Bu, kalau boleh sedikit memotivasi teman-teman, gedungnya roughly harga berapa, closingnya, terus kemudian hotel, roughly aja Bu. Jadi supaya teman-teman bisa, itu dua-duanya di tahun ini ya Bu ya? Iya, kalau yang gedung itu sebetulnya dealnya dari 2018 akhir, pas di Desember, transaksinya baru di Februari, pas ketika PBB 2020. Itu nilainya, karena orangnya senang angka 7, jadi nilainya 7777 sekian, 77 miliar. Wow. Itu. Kemudian kalau yang hotel itu nilainya 73777. Oke, kalau nggak salah dengar komisinya di atas 2% semua ya? Saya itu selalu minta komisi yang minimum 2%, tapi kalau misalnya saya nggak bisa kasih harga yang baik, minimum 2% dari saya dapat, Pak. Tapi saya nggak pernah mau 1,5%. Kalau 1,5% saya langsung tolak. Karena itu mesti keberanian sih, Pak. Karena saya sangat fokus di listingan. Saya juga sharing di tim saya. Saya mau kasih mereka bahwa teman-teman juga harus di eksklusif listing. Terus kalau udah dapat eksklusif listing mau ngapain lagi? Artinya kalau misal sudah dapat eksklusif listing, ya itu yang kita kerjakan gitu. Karena saya agent listing Pak, bukan agent buyer. Jadi kalau misalnya ada yang nyari, misalnya ada klien saya nyari, Bu Aldila ada yang lain nggak? Saya pasti bilang, saya share dulu ke teman-teman atau ke APC. Kalau misal ada feedback saya share, tapi saya nggak sampai keliling nyariin itu nggak begitu, karena itu gonna waste my time dan saya akhirnya nggak fokus di listingan yang seharusnya saya bisa closing dan saya dapat duit dari situ. Oke, nanti kita kembali ke situ Bu. Bu, ya. Terus kan kalau saya melihat ya, listingan Bu Aldila ini istilahnya kan Ibu daerahnya kurang lebih sama kayak kantor kita dan bahkan lebih luar biasa lagi ya. Itu saya lihat kan listingan Ibu itu rata-rata, kalau saya lihat kan rata-rata puluhan miliar ya. Dan itu kan
betul ya? Maksudnya di daerah pusat kota Jakarta kan, betul ya? Iya, betul. Nah, itu kan banyak teman-teman merasa bahwa, oh masa-masa sekarang, masa-masa sulit, masih ada nggak sih buyer yang istilahnya beli sampai puluhan miliar dan sebagainya. Tapi kan Ibu rata-rata listingan itu di puluhan miliar semua rata-rata kalau saya Iya, lihat tuh. betul, betul. It's amazing ya Pak. Maksudnya sebetulnya kita bisa terjadi transaksi atau enggak, itu adalah kalau saya nih, saya dapat listing. Saya tahu ini listingan mahal Pak. Terus saya cari pembanding dulu nih. Karena dengan 8 tahun saya di Rewet kan saya sudah tahu nih nilai transaksi sebetulnya. Hanya kalau saya hanya kasih tahu misalnya punya Bapak itu terlalu mahal. Sebetulnya yang kalau misalnya teman-teman kemarin lihat McCloud itu yang saya lakukan sih Pak. Jadi saya punya dapat listing karena contohnya hotel, apa namanya hotel yang saya jual itu bukanya itu gila banget deh, 140 miliar. Karena saya bilang, ini nggak mungkin terjual lah 140 miliar. Biasanya agent kalau dikasih 140 miliar, mau jalanin nggak Pak? Langsung mundur biasanya. Karena apa? Ngerasa nggak punya buyer. Jujur aja, saya waktu terima, saya bilang, Pak ini harganya terlalu tinggi. Wah nggak lah, pasti ada yang beli. Ya namanya pemilik ya Pak, gitu kan. Aku ambil. Kenapa aku ambil? Karena pertama pada saat ambil properti, aku cek lokasi dulu Pak. Aku cek lokasi, oh ini bagus lokasinya. Pada saat lokasinya bagus, kedua adalah gimana caranya aku bisa jual. Nah, pada saat harganya tinggi, aku share dong. Kenapa? Karena saya tahu yang punya klien bagus-bagus itu ada di EPC, Pak. Di Elite Performance-nya Rewide. Jadi aku share ke sana. Pada saat di sana bilang, wah gila harga masih mahal, ini masih mahal deh. Tapi teman-teman kan aku kasih tahu bahwa komisi sekian, ayo dong kobrok, bawa klien segala macam gitu ya Pak ya. Jadi pada saat aku share informasi, datanglah salah satu teman kita, dia survei dan berani ngajuin harga penawaran. Makanya kan McCloud pertama dia minta kita untuk dapetin harga dulu walaupun mahal. Kedua kita cari perbandingan. Nah ketiga kita kan punya harga juga. Nah itu saya serahkan saya kasih tahu di vendor report. Pak, ini linknya untuk harga perbandingan di sekitar sana itu jual hotel itu harganya sekian, harga per meter sekian. Jadi saya kasih perbandingan. Nah, pada saat karena kita lihat juga, saya lihat juga, oh ternyata pemiliknya ini benar-benar mau jual. Jadi pada saat ada penawaran dari 140 dia drop Pak, drop di 85. Nah, pada saat dia drop di 85 itu sudah harga yang menarik orang untuk investasi. Akhirnya ya udah. Jadi kalau ditanya ada pembeli nggak? Balik lagi Pak, kalau ada pembeli atau enggak itu sih balik lagi ke harga. Kalau harganya bisa kita bawa reposisi, pasti kita bisa jual. Dan bawa reposisi ini gimana caranya saya bawa reposisi? Saya bawa traffic ke propertinya. Jadi saya bawa banyak orang untuk lihat. Nah, itu kan pekerjaan saya tuh. Gimana caranya biar banyak banget orang datang untuk lihat dan akhirnya terjadi reposisi harga dan terjadi transaksi. Gitu. Jadi kalau tanya ada beli enggak? Sampai hari ini sih harusnya ada. Masih ada yang punya duit Pak soalnya. Apalagi Surabaya. Surabaya udah pasti crazy rich Surabaya, benar nggak sih? Crazy rich Surabaya. Bu, kembali lagi tadi kan Ibu ngomong bekerja pada listing atau pada buyer. Nah, saya ini kan kemarin itu ada sharing dengan teman-teman. Rata-rata kan teman-teman agent itu 90%. Mereka itu lebih senang bekerja pada buyer. Jadi mereka istilahnya datang ke kantor, mereka sudah sibuk carikan listing untuk buyer. Ya kan. Sedangkan Ibu tadi bilang bahwa Ibu fokus kepada listing. Maksudnya itu logika di balik itu kenapa Ibu enggak bekerja pada buyer saja, kok Ibu lebih memilih bekerja pada listing? Saya bekerja di properti yang pasti, Pak. Karena kalau listing, saya pasti bisa dapat duit. Either saya closing sendiri, either saya co-broking. Tapi kalau buyer, saya belum tentu bisa closing. Kenapa? Buyer itu belong to the market. Itu yang selalu saya tanamkan di kepala saya. Dia nggak happy sedikit atau dia dapat rayuan sedikit, udah dia pindah agent. Akhirnya apa? Kita berhari-hari wasting our time itu untuk buyer yang nggak jelas juga mau beli atau enggak. Karena menurut saya presentasi buyer yang akan beli di kita, yang stay di kita, itu kecil sekali. Tapi kalau kita approach vendornya, kita pasti closing.
Kenapa? Wong duitnya di situ, Pak. Duitnya itu di propertinya gitu. Jadi itu kita pasti closing. Tapi duit itu bukan, memang transaksi itu ada pembeli, ada penjual. Tapi kan kita mau yang pasti nih. Kalau vendor kita rayu, kita deketin, kita baik-baikin, pasti dia jual sama kita terus nggak? Pasti. Dan gimana caranya kalau kayak saya waktu hotel itu kan saya jualnya cukup cepat. Jadi gimana caranya saya maintain vendor saya sampai dia tetap komunikasi. Karena kalau vendor report itu kan saya komunikasi sama dia setiap minggu. Saya kirimin dia email, saya bilang, Pak, saya udah report ya, kok nggak ada feedback, akhirnya ada reposisi harga. Jadi kalau sama buyer itu susah, dia dapat cerita sedikit dari temennya, di sana lebih murah loh. Akhirnya dia pindah agent. Jadi saya nggak komit di buyer. Jadi tapi memang saya cariin tuh sangat simpel, saya cariin di grup. Kalau nggak ada, saya bilang saya nggak punya, Bu. Saya cuma punya yang ini aja. Karena apa? Disitulah uang yang dimana nantinya kalau terjadi transaksi saya bisa dapat gitu. Jadi saya nggak fokus di buyer. Buyer itu karena kan dia itu nggak loyal ya, Bu, ya, sama nggak kita. Loyal, kalau loyal, vendor Pak. kan istilahnya kita sudah kunci, dia kan pasti jual sama kita. Pasti. Oke. Karena jadi saya eksklusif listing itu bisa 3 tahun loh, Pak. Oh, Jadi saya punya eksklusif listing itu 3 tahun, 2 tahun. Karena kalau misalnya, dan itu harus konsisten ngerjainnya. Jadi saya punya Ciasem dulu, itu saya 3 tahun baru bisa jual. Gimana caranya saya berusaha agar vendornya tetap sama saya. Dia udah mulai gelisah biasanya. Kalau 1 tahun nggak laku tuh udah mulai gelisah. Nah, mulai gelisah aku bilang, Pak, harga Bapak kemahalan. Ya udah, reposisi. Kok belum ada yang nawar? Masih tinggi, Pak. Kayak gitu kan. Akhirnya dia reposisi dan akhirnya tuh bisa kejual di orang Rewa juga, Pak. Jadi gini, benar kata Pak Boyke juga, kita itu kalau mau jualan itu nggak bisa instan klik gitu, nggak bisa. Pasti butuh proses. Karena yang properti yang saya jual ini udah 3 tahun, nggak ada yang mau beli. Di tahun ketiga ternyata buyernya si klien dari Brawijaya ini dia baru mau beli pada saat itu. Jadi ketemu. Tinggal gimana saya maintain ke vendor bahwa jangan kasih siapa-siapa, Pak. Kasih saya tahu. Saya kasih iklan, bukti iklan. Di vendor report itu kan ada bukti iklan segala macam saya kasih. Oh, kamu udah habis banyak ya? Udah habis, Pak. Tapi tenang. Yang penting properti Bapak kejual. Biar nggak kasih orang lain, Pak, maksudnya. Terus, Bu, ini kan ngomong activity. Kalau biasanya activity bekerja pada buyer, agent itu datang ke kantor, carikan listing untuk buyer, dia follow up, besok melakukan hal yang sama. Lebih simpel kelihatannya. Jadi datang ke kantor hanya nyarikan listingan untuk buyer. Nah, tapi kan Ibu bekerja pada listing. Kira-kira aktivitas bekerja pada listing itu gimana sih? Pagi datang, terus cari listing, terus kemudian memasarkan. Gimana kira-kira tepatnya aktivitasnya? Kalau di kantorku sih kita udah set ya, Pak, udah set itu. Kalau kita, maksudnya aku sudah mengarahkan teman-teman kalau cari satu listing itu di 1 atau 2 hari kalau memang nggak ada kegiatan. Tapi kalau aku sendiri dapat listing itu, sekarang aku ngambil listing itu setiap hari Rabu. Dan itu aku dapat dari mana? Itu biasanya karena aku kan di kantor ini ada open house sebulan 2 kali, minggu kedua dan minggu keempat. 1 hari open house aku nggak pernah lama. Open house itu aku dedicate my life itu 1 jam aja untuk 1 properti. Jadi aku nggak pernah 2 jam. Jadi 1 hari aku bisa open house 4 properti. Dan itu aku bikinin video, aku publish. Jadi apa yang aku kerjakan itu biasanya aku I put my soul di properti yang aku jual, Pak. Kenapa? Karena kalau kita memberikan jiwa kita di properti, kita dedicate our life di properti yang mau kita jual, mudah-mudahan kita bisa jual kalau menurut saya. Jadi I dedicate my life di situ, aku pasarin, aku iklanin seminggu sekali, aku share informasi di media sosial, aku share informasi di koran, aku share informasi di tim EPC, aku share informasi, tapi aku nggak share informasi di grup-grup WA gitu nggak? Maksudnya kan suka di-invite nih, Pak, kita di grup WA jual apa gitu, itu aku nggak pernah. Karena menurutku nggak pernah akan kejadian, yang ada pusing doang. Jadi aku masukin ke grup yang pasti itu salah satunya cuman
grup yang Rewet aja sama di iklan koran gitu aja. Jadi sama aku open house, kemudian bikin vendor report. Saya rasa Senin sampai karena aku kerja cuma sampai hari Sabtu. Hari Minggu biasanya istirahat kalau nggak pingsan. Jadi Senin sampai Sabtu itu semua aku kerjain. Jadi mulai meeting open house itu minggu kedua dan minggu keempat. Kemudian hari Selasa itu aku bikin vendor report. Kenapa hari Selasa? Karena apa yang aku dapat feedback dari yang aku iklan minggu sebelumnya itu aku laporin di hari Selasa. Hari Senin aku follow up yang sudah nelpon. Nah, hari Selasa aku bikin report. Apa yang sudah terjadi? Kalau nggak ada feedback, aku bilang nggak ada feedback gitu. Jadi aku kasih tahu nggak ada feedback. Jadi aku nggak ngarang-ngarang ada feedback atau enggak. Gitu, Pak. Vendor Kemudian, report artinya kalau Ibu tiap minggu artinya melalui lisan atau bagaimana? enggak, aku Karena kan tertulis, tadi Pak. bilang Tertulis. Iya. Aku tertulis. Jadi vendor report itu aku pakai My Desktop kan. Jadi aku sangat aktif di My Desktop One di System ya. One System. Jadi di One System itu justru karena pembeli itu kan kita nggak tahu dia mau beli apa, Pak. Jadi salah satu contohnya saya jual rumah di Simpruk Garden, Jakarta Selatan. Awalnya kontak saya itu dia cari rumah di Tebet. Tapi begitu saya iklan berapa bulan kemudian, akhirnya dia suka rumah saya di Simpruk Garden. Jadi kita bisa ngedetect ini pembeli sebenarnya cari rumah di mana. Karena kan kecatat semua, Pak. Di report saya itu kecatat, oh ini dia pernah nanya ini, pernah ini. Jadi nggak hilang gitu. Karena kita manusia pasti ada lupanya sih kalau menurut saya. Jadi saya pasti nyatet gitu loh. Dan saya juga karena saya memberikan jiwa saya di properti itu, saya juga harus tahu berapa banyak uang yang sudah saya keluarkan. Biasanya kalau uangnya udah keluar, gila udah habis sekian ya, harus closing nih gitu. Jadi motivasi diri sendiri Pak untuk closing gitu. Jadi udah tahu oh feedbacknya ada, harganya masih mahal nggak, kemudian habis cost berapa, open house sudah berapa banyak gitu loh. Karena kalau belum terjadi closing itu artinya memang di harga biasanya. Oke, sedikit intermezzo nih, supaya kadang teman-teman salah hitung. Jadi mungkin kalau closing 70M komisi 2%, itu bukan 140 juta ya komisinya, tapi 1,4M. Jadi supaya teman-teman nggak salah hitung. Jadi Bu Aldila sekali closing, nilainya 1,4M minimal tadi ya, satu propertinya. Berarti kalau misalnya komisinya 3%, ya berarti di atasnya itu. Nah, tadi kan Ibu ngomong mengenai open house. Memang saya ngelihat, saya bisa juluki Ibu sih Ratu Open House, Ibu. Karena setiap saya melihat sosial media Ibu isinya open house terus, ya kan? Iya. Nah, tapi kan teman-teman ini pada curhat. Nggak ada yang datang biasanya. Nggak ada yang datang, ya iya, kan? Terus pertanyaannya, kenapa sih kok dilakukan terus, Bu? Itu yang tadi saya bilang, Pak. Itu adalah servis saya ke vendor. Karena pertama, servis saya ke vendor. Kedua, kita kalau mau minta izin open house kan pasti nanya nih sama vendor. Jadi gini, kadang-kadang orang ditolak, maksudnya gini, kadang-kadang komentar satu klien yang kita datang open house melulu tapi nggak ada feedback misalnya gitu. Nah, itu adalah kesempatan kita untuk minta reposisi harga sebetulnya. Aku bilang, Pak, gimana mau ada klien yang ada sih nelpon, Bapak kan lihat report saya, aku bilang gitu. Bapak mau nggak harganya diturunkan sedikit biar menarik? Karena kan kita survei kan lokasi. Jadi, oh gitu. Nanti ada yang datang nggak? Jujur aja saya nggak tahu. Karena kan kita nggak boleh menjanjikan, Pak Andi. Kayak kita kan hanya melakukan proses. Ini adalah proses yang harus saya lakukan. Kalau nggak ada yang datang, nggak apa-apa, Pak. Karena Bapak udah masuk koran. Aku bilang gitu sama kliennya. Ini cara saya untuk mempertahankan gimana caranya klien ini nggak kemana-mana. Karena saya dapat listing rumah di Simpruk Golf itu kan lokasi yang nggak banyak orang jual sebetulnya. Dan dia tadinya saya udah tahu rumah itu mau dijual, saya minta eksklusif listing, dia nggak kasih. Saya bilang, oke, fine, nggak apa-apa, Pak. Tapi berjalannya waktu, ternyata dia ini tipe orang yang suka baca koran. Dan dia tahu, saya selalu iklan setiap minggu, 10, 15. Akhirnya dia bilang, Aldila, kamu pegang rumah saya. Dia bilang gitu. Boleh, Pak, tapi saya nggak janji bisa jual ya. Aku bilang gitu kan. Tapi yang saya janjikan adalah saya lakukan proses yang apa seharusnya saya lakukan. Jadi aku open house. Jadi apa gunanya? Gunanya itu ya saya ke vendor. Vendor itu seneng kok Pak kalau misalnya kita datang
open house ambil video, apalagi sekarang saya suka ada live. Karena kan live ini kan orang nggak bisa datang kan, jadi saya live itu di Facebook. Karena saya di Facebook saya punya Facebook page, ya, di page itu saya live gitu. Ya, yang lihat 2 orang, 3 orang, jadi nggak banyak. Kadang-kadang kita satu tim itu, ayo dong lihat si Anu open house gitu. Jadi satu tim yang lihat dia lagi, dia lagi, dia lagi. Cuman buat saya sekecil apapun kegiatan yang kita lakukan, kalau kita komitmen pasti ada hasilnya sih. Jadi kalau misalnya gagal sekali, dicoba lagi, gagal 2 kali, coba lagi, ya gitu aja seterusnya, coba lagi, gitu aja. Loh Bu, vendor Jadi nggak servis marah sih, ya? Pak. Maksudnya dalam arti kan Ibu kan open house, nggak ada yang datang, open house nggak ada yang datang. Apa dia nggak, lu Aldila open house terus nggak ada yang datang? Nah, apa nggak bilang seperti gitu Bu? Responnya gimana mereka? Saya tinggal bilang, Bapak harganya masih tinggi, mau reposisi nggak? Karena itu kalau dia komplain begitu, saya tinggal bilang, kalau Bapak mau cepat terjual, harus reposisi harga. Aku bilang gitu. Kalau harganya udah bagus, pasti ada yang nanya, lihat Pak. Aku nggak bilang beli. Karena aku tidak bisa garansi beli kan. Ada yang lihat, aku bilang gitu. Ya udah, mau harga berapa? Boleh nggak kalau misalnya kita kurangin sedikit, aku biasanya suka ngurangin 50 juta dari yang dia mau. Tapi aku kalau misalnya memang harganya jauh, di sini harganya sekian gitu, based on transaksi. Jadi aku ngasih tahu dia harga transaksi gitu. Okay. Kadang-kadang kan vendor merasa punya dia tuh udah murah banget gitu Pak. Padahal sih nggak murah, tergantung. Sekarang kan lagi COVID, orang mau beli harga COVID ya. Kalau misalnya dulu harganya 1 juta, sekarang orang mau beli kalau harganya 500.000 gitu aja. Paling gitu. Jadi kalau marah, aku sih open house mulu, nggak ada yang marah sih, malah, oh Bu Aldila mau open house kapan lagi? Malah ditanya Pak. Bu, terus kan tadi kan Ibu yang mengenai Simproof Golf itu. Kan kalau saya percaya di Jakarta sama Surabaya mirip. Jadi mirip itu dalam arti agentnya kan banyak sekali. Yang pasti yang istilahnya memasarkan properti itu secara open itu kan banyak sekali tuh. Tapi kenapa ya vendor itu bisa akhirnya memberikan eksklusif itu kepada Bu Aldila? Kan misalnya kan dia kenal sama 20 agent. Nah, kenapa akhirnya dia ke Bu Aldila? Pertama yang saya perhatikan dari vendor itu, mereka akan melihat aktivitas kita, Pak. Pertama, aktivitas itu kalau saya untuk orang yang tidak familiar dengan media sosial, karena kan sama mungkin di Surabaya ya, kalau yang punya uang pasti masih orang yang di atas umur 68, yang tua-tua, benar nggak? Nah, kalau menurut saya, jadi dia masih baca koran, saya kasih tahu aktivitas saya di situ. Jadi saya iklan terus, gitu. Tapi kalau untuk yang orang muda, yang seumuran kita kan masih 20 ya, Pak, yang seumuran kita. Milenial lah, Bu Aldila lah, sama kayak kita lah. Ya, masih 20. Nah, masih 20 itu saya rasa dia akan ngelihat Instagram kita, kemudian dia akan report, dan dia akan jadi marketing kita, Pak. Gitu. Jadi, karena kalau kita tidak ada kegiatan sama, jadi gini, kalau kita fokus di buyer, orang ngelihat nggak Pak apa yang kita lakukan? Nggak kelihatan. Iya. Tapi kalau kita fokus sama listing, orang ngelihat nggak apa yang kita lakukan? Pasti ngelihat. Kelihatan. Iya, pasti ngelihat karena ngelihat iklan terus, ngelihat open house terus, ngelihat aktif di media sosial, walaupun nggak ada yang datang. Karena kayak gedung saya yang laku tahun ini juga nggak ada yang datang Pak. Datang cuma 3 atau 4 orang yang benar-benar datang. 3-nya komplain, yang beli 1. Tapi saya open house tiap minggu nggak? Saya open house tiap minggu. Karena buat saya kalau kita sudah, makanya kalau kita sudah fokus di satu listing, kita taruh jiwa kita di situ, alam bawah sadar kita akan menuntut kita untuk bekerja, Pak. Kalau alam bawah sadar kita udah jalan, apapun yang kita kerjain itu happy. Karena saya nggak pernah mengeluh ya, maksudnya, ya gini lagi gitu ya. Tapi karena alam bawah sadar saya mengatakan kamu harus open house, ya saya stick di situ gitu. Jadi akhirnya setiap minggu saya lakukan sampai propertinya terjual. Akhirnya sampai vendornya mau reposisi harga. Kalau harganya udah murah pasti laku, Pak. Pasti laku. Pasti dapat duit kita maksudnya. Karena uangnya di situ. Nah, yang memang kan yang saya melihat salah satu
kesuksesannya Ibu Aldila adalah konsistensi. Ya. Karena konsisten itu merupakan kunci kita untuk sukses. Nah, tetapi kan banyak dari agent itu kan untuk konsisten kan susah. Mereka kan bilang gini, iya konsisten kalau sudah closing, Pak. Kalau belum closing. Nah, itu apa yang membuat Aldila setia dan konsisten dalam menjalankan semua ini? Saya yang membuat saya punya target, Pak. Punya target. Nah, target saya ini yang saya kejar. Tapi saya tidak melihat targetnya. Jadi saya tahu tuh titik saya di situ gitu. Tapi saya tahu saya nggak mungkin jam langsung ada di titik itu gitu. Artinya saya harus bangun jembatan satu sampai saya ada di titik itu. Nah, karena saya merasa ini adalah proses yang harus saya lakukan. Jadi kalau saya jatuh, saya harus bangun lagi, saya harus jualan lagi. Kalaupun pada akhirnya listingan itu diambil balik oleh vendor, itu saya ikhlasin. Oh oke, fine, nggak apa-apa. Kenapa? Karena saya punya keyakinan bahwa saya pasti bisa closing di listingan yang lain. Jadi saya nggak pernah menyerah untuk, ya nggak jualan. Pak, ya maksudnya saya manusiawi, saya pasti bilang, ya nggak jualan. Tapi artinya bukan saya terpuruk, nggak Pak. Saya akan cari lagi yang baru gitu. Jadi itu aja. Jadi proses itu yang saya kerjain sampai akhirnya saya sampai di titik yang mana saya inginkan gitu loh. Jadi kalau saya motivasi saya sebenarnya anak sih Pak. Karena saya punya anak saya punya kebutuhan dan saya harus penuhi itu gitu. Jadi kalau kata Pak Boyke, bottomnya tombol merahnya ada di mana? Kalau saya tombol merah saya ada di anak saya. Karena saya harus memenuhi kebutuhan anak saya tahu bahwa ini nggak murah, ini nggak ringan, ini harus kerja, kalau jatuh harus bangun lagi, gitu aja sih. Akhirnya ya itu aja yang saya kerjain. Ngomong-ngomong mengenai jatuh, saya ingat sekali ini mungkin masa sulit juga buat Bu Aldila. Saya ingat beberapa tahun lalu waktu kejadian di Bali ya, Ibu sempat ya. sempat pingsan. Itu waktu itu kena apa Bu? Stroke ya kalau nggak salah. Saya kena stroke ringan. Stroke ringan. Ya, jadi oke, silakan cerita, Bu. Saya sebenarnya dulu suka migrain, Pak, karena saya pikir cuma migrain kalau dipijitin itu sembuh. Tapi ternyata ada kelainan di jaringan kepala saya dan itu pada saat di Bali itu mungkin panas banget, ya kolapsnya di situ gitu. Itu aja. Tapi itu nggak buat saya berhenti sih, Pak Andi. Gitu. Nggak bikin saya berhenti karena itu kan kejadian 2018 akhir. Itu saya lagi semangat-semangatnya. Terus saya kolaps sampai di Januari saya 1 bulan di Bali di rumah sakit. Kemudian Januari saya udah aktif lagi, walaupun ngomongnya masih ngaco sih sebenarnya karena kan kena kepala kan Pak. Jadi tapi saya nggak berhenti sih Pak Andi, saya tetap meeting sama klien tetap karena saya tahu kalau saya berhenti ya saya selesai gitu di bisnis ini gitu. Karena saya rasa kan semua teman-teman juga tahu bahwa kita kan pengusaha Pak. Kalau kita pengusaha ya kita nggak boleh berhenti ya. Maksudnya ya kita harus bikin usaha kita bisa muter sih kalau aku bilang. Saya pikir waktu itu waktu Ibu kena stroke itu, saya pikir wah nih Bu Aldila nggak mungkin rajin open house lagi. Nggak berapa lama open house terus. Open house lagi. Itu yang hebat sih dari Bu Aldila. Itu karena komitmen gimana? Pak, karena komitmen ya. Ya, komitmen saya ke vendor gitu. Vendor tahu ya Ibu lagi habis kena stroke gitu. Enggak semua saya ceritain sih Pak, kecuali karena kan kebetulan kejadiannya Desember, saya mulai open house lagi itu Januari kayaknya saya udah open house deh. Januari apa Februari gitu. Oke. Iya. Nah, terus Bu, ini ngomong lagi mengenai open house. Apa sih strategi open house yang Ibu lakukan supaya open house itu sukses dan banyak pengunjung, serta persiapan apa yang Ibu lakukan supaya open house Ibu itu bisa mendatangkan traffic? Oke. Ini menarik banget ya Pak, karena pertanyaan ini banyak banget saya dapat gitu. Karena saya lakukan itu sebetulnya kalau misalnya saya dapat, mungkin ini saya bicara yang sudah direwet mungkin 1 atau 2 tahun, pasti ada database kan Pak, database. Nah database biasanya saya grupin Pak.
saya grupin. Minat Panglima Pol, minat apa, minat Jakarta Selatan. Nah, pada saat saya mau open house, ini saya share informasi bahwa saya mau open house loh, gitu. Nah, itu saya share informasi. Kemudian saya masukin di iklan koran. Kemudian saya share juga, biasanya gini, saya itu paling senang share status di WhatsApp, Pak. Jadi salah satu closing saya itu dari WhatsApp status. Jadi semua proses pemasaran itu saya lakukan. Salah satunya WhatsApp status tuh saya masukin tuh. Saya mau live, saya masukin listingan yang mau saya jual apa. Dan ternyata bos-bos yang menurut saya harusnya sih mereka nggak baca WhatsApp status, tapi ternyata mereka baca, Pak. Gitu. Okay. Jadi mereka baca. Jadi mungkin mereka nggak beli saat ini. Karena apa? Mungkin dia nggak perlu listingan saya. Tapi saya yakin kalau mereka sudah saya maunya semua orang yang ada di handphone saya itu tahu bahwa saya direward. Gitu. Jadi semua orang yang ada di handphone saya maunya mereka jadi marketing saya. Jadi saya informasikan itu gitu loh. Kalau misalnya, jadi saya bikin grup untuk orang yang entah agent, entah siapa. Jadi saya share besok saya open house. Saya masukkan juga di WhatsApp status. Mungkin yang tidak mencari daerah yang saya open house, mencari daerah lain atau apapun itu saya masukin ke WhatsApp status dan saya share di media sosial gitu dan di koran juga gitu. Jadi itu yang saya siapkan. Pada hari H ada yang datang atau enggak kita serahin sama yang di atas. Terus Bu, ini kan biasanya teman-teman kan kalau melakukan open house itu satu properti 4 jam. Tapi kan Ibu itu kan 1 jam, 1 jam, 1 hari bisa sampai 4 properti. Kenapa sih Bu? Kenapa kok cuma 1 jam dibandingkan satu properti 4 jam gitu? Kira-kira kenapa? Ini masalah quantity, Pak. Okay. Jadi karena gini, kalau kita di open house spending waktu kita 4 jam, 1 hari pasti akan merasa percuma. Kenapa? Kita buang waktu 1 hari di situ gitu loh. 3 jam, 4 jam itu buang waktu. Kalau aku selalu kasih tahu teman-teman, kita bikin 1 jam aja, tapi 1 jam ini kita produktif. Produktifnya aku live dulu, kemudian aku bikin video juga. Nah, paling aku nunggu 15 menit sisa waktu. Gitu kan? Kalau misalnya ada yang tiba-tiba datang atau ada yang klien datang, ya udah kita kerjain pada hari itu. Tapi kalau 4 jam, menurutku sih nggak efektif ya, karena itu cuma buang waktu, Pak. Kalau misalnya pun mau lebih dari 1 jam, itu ya 2 jam lah. Nah, kalau misalnya kan ada vendor yang nggak mau dipasangin banner, biasanya. Salah satu aku untuk pasang banner open house pada saat aku open house. Nah, pada saat aku open house, biasanya ada properti yang nggak boleh pasang banner, aku kasih tahu dulu sama vendornya, Bu, hari ini saya open house jam 10, tapi saya izin ya Bu, dipasangin banner open house, kan? Jadi aku ada 2 banner, satu standing banner, satu banner yang dipasang. Jadi itu lebih dulu 1 jam sebelum aku datang, Pak. Gitu. Jadi bannernya duluan open house, karena biar orang tahu sekitar situ bahwa itu listingan dijual. Gitu. Jadi itu aja sih. Flyering nggak, Bu? Aku flyering. Kalau lagi COVID gini aku udah nggak flyering, pasti dibuang masalahnya. Kalau aku lagi nggak, kalau tidak COVID, aku biasanya flyering. Kita biasanya flyering untuk properti yang di open house di hari itu. Cuman sejak Maret aku udah nggak flyering karena udah nggak efektif untuk sekarang orang terima flyer kita sih kalau menurutku sih Pak. Untuk aku ya, karena kan Jakarta masih tinggi juga gitu. Oke. Mungkin bagi teman-teman yang pengen tahu aktivitasnya Bu Aldila, boleh ya Bu ya share-share dikit ya. Ini bisa follow Instagramnya Bu Aldila, aldila.rewardprive ya Bu ya. Ya, prive. Nah itu nanti teman-teman bisa ngelihat itu Bu Aldila luar biasa sekali, open house-nya luar biasa banyak ya kan. Jadi followernya juga luar biasa, 3.000 lebih. Ya kan, isinya cuma open house tuh isinya. Terus Ibu juga ini ya fokus sama trade area juga ya, kurang lebih ya. Kebetulan kalau saya sendiri sih, saya masih di daerah Jakarta Pusat sama Jakarta Selatan. Karena CBD Jakarta ini kantor yang abu-abu sih Pak sebenarnya. Karena kan kita bisa jual di mana aja.
Mostly saya itu kebetulan listingan itu banyak dapat dari company sebetulnya. Nah, salah satunya kita dapat dari Rabobank, itu kita jual 27 properti kalau saya nggak salah, seluruh Indonesia. Laku semua, alhamdulillah. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya ditanya fokus area atau enggak, saya fokusnya di Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Ya, kurang lebih fokus di trade area lah. Istilahnya Ibu kan nggak main ke Jakarta Utara ataupun Jakarta Barat, ya kan nggak gitu kan? Enggak. Tapi kalau dapat, ya kita pasarin, Pak. Gitu aja. Tapi saya harus dapatnya eksklusif. Kalau nggak eksklusif, saya nggak kerjain. Jadi saya pasti minta eksklusif listing. Bu, tapi kan mengenai tadi, balik lagi open house 1 hari. Pernah saya melihat Ibu waktu itu open house setengah jam. 30 menit. Waktu itu sempat. Dan itu saya menghitung 1 hari, Ibu rasanya, saya pernah gini, oke, ini open house saya yang ke-8. Kira-kira kan seperti itu. Lah itu kan, pertanyaan saya kan begini, Bu. Itu kan pasti lokasinya kan tidak berjauhan ya, Bu ya? Berdekatan. Pasti, Ibu berdekatan. Iya, bisa ada waktu. Bisa ceritakan, Bu, gitu, Bu. Kalau misalnya saya lagi biasanya kan urgensi, Pak. Kalau misalnya semua vendor itu mau minta dijualin tuh saya mau nggak mau harus open house. Jadi makanya open house itu cuma 30 menit gitu. Jadi karena lokasinya berdekatan, saya spending waktu paling 15 menit dari satu properti yang lain. Terus datang, karena semuanya harus siap. Saya termasuk manusia yang paling bawel kalau mau open house. Dari banner, dari yang ngambil video, kan karena gini, kantor saya itu saya modalin dongle biar kalau video itu dia nggak goyang. Saya modalin kantor itu sama dongle. Jadi saya punya 2 dongle, satu untuk saya, satu untuk tim. Satu lagi kita punya mikrofon, suaranya itu jelas, Pak. Nah kan juga kalau misalnya suaranya nggak jelas kan juga orang nggak enak gitu ngomongnya. Maksudnya ngedengernya tuh nggak enak gitu. Nah jadi saya paling ngambil lokasi itu yang deket-deket, kemudian preparation untuk barang segala macam itu juga saya siapin di awal gitu aja. Jadi di mobil tuh udah siap mikrofon, udah siap apa gitu, itu semua udah siap. Oke. Silakan dari saya sudah. Silakan mungkin dari Pak Yanuar ada tambahan atau dari di sini ada juga ada Pak Bambang, terus kemudian Pak Bambang, teman-teman yang lain. Oke, ada pertanyaan dari saya, Bu Aldila. Ya, halo Pak. Oke, Bu, mungkin ini mungkin sempat teman-teman juga berpikir untuk menanyakan, cuma mungkin mereka nggak fokus, Bapak. Pertama adalah bagaimana cara membiasakan meminta eksklusif listing kepada seorang vendor. Karena kan kadang seperti Ibu bilang tadi bahwa minta eksklusif listing itu sesuatu hal yang kadang ada yang bilang beban, nanti saya dikejar-kejar. Nah, itu pertanyaan pertama saya, Bu. Kedua adalah bagaimana cara menentukan fokus listing. Dalam arti adalah listing mana yang ingin difokuskan. Kalau tadi Ibu bicara ada banyak listing, banyak ambil listing, mana yang sekiranya Ibu akan fokuskan dengan cara yang tadi, open house, flyering. Oke. Jadi kalau misalnya eksklusif listing itu balik lagi ke kita sih Pak. Jadi kalau saya sendiri saya lebih senengnya pertama kan kita survei, kita lihat properti ini bisa dijual. Kalau misalnya lokasinya bagus, harganya masih mahal, harus ambil eksklusif listing nggak? Harus ambil kalau aku bilang. Kenapa? Karena pada satu titik si vendor ini pasti akan reposisi harga. Salah satu yang masih mahal sampai sekarang itu ada di Pakubuwono. Itu mahalnya setengah mati. Harganya itu harga 2 kali dari harga orang jual. Tapi saya ambil eksklusif nggak? Saya nekat ambil. Kenapa? Karena saya pasti bisa jual. Itu yang tadi saya bilang. Dan buat saya, kenapa saya mau eksklusif listing? Teman-teman di sini mau fokus nggak untuk transaksi? Mau dapat duit nggak? Jadi kalau saya pada saat interview, saya lihat, jadi saya interview dulu nih, owner interview itu sih kayak ngobrol sebenarnya. Saya lihat, ini orang motivated to sell. Jadi buat saya ngambil exclusive listing itu nggak susah. Karena yang saya janjikan, nanti Bapak dapat report dari saya. Karena saya tanya dulu sama si vendornya, Bapak sebelumnya sudah pakai berapa agent? Saya udah pakai sekian, tapi nggak ada feedback. Oke. Kemudian ada yang datang nggak Pak?
Oh, nggak ada juga yang datang. Oh, Bapak harganya bukanya masih sekian itu. Ini sih harga masih tinggi, Pak. Oke. Nah, sebelum aku masuk ke exclusive listing, aku kasih tahu dulu, presentasi dulu bahwa ini Rewide, semua orang udah kenal, saya akan lakukan proses pemasarannya, saya akan iklankan koran, saya bikin report setiap minggu ke Bapak. Akhirnya saya bilang, tapi Bapak harus kasih saya exclusive listing gitu. Jadi dan hampir 80% dari orang yang saya datengin untuk presentasi itu semua oke di exclusive listing. Kenapa? Karena mereka itu haus akan servis sih Pak Yanwar, kalau menurut saya. Karena banyak banget agent itu kalau udah 3 bulan nggak bisa jual, dan dia nyerah gitu loh. Dia nggak akan komitmen sampai bertahun-tahun untuk bisa jual properti itu. Itu aku yakin. Karena di kantor juga gitu, di kantorku juga gitu. Jadi di kantorku juga aku kasih tahu, lu pasti bisa jual. Karena apa? Ini lokasi bagus, pasti bisa jual. Karena aku mau teman-teman put their soul di properti itu, akhirnya alam bawah sadarnya jalan, akhirnya bisa closing. Dan eksklusif itu udah nggak jadi beban, Pak. Justru itu yang bikin kita semangat setiap hari karena kita punya tanggung jawab. Itu satu. Yang satu lagi, kalau misalnya, sorry, tadi apa yang satu lagi? Jadi lupa. Bagaimana cara menentukan fokus listing? Apakah Ibu kayak kemarinnya McLeod bilang ada black sama green kemarin itu, apakah? Ya. Kalau aku gini, pada saat aku ambil listing kan dia kasih harga berapa, aku punya perbandingan harga berapa, hasil interview aku dengan si owner itu gimana. Jadi aku lihat ini orangnya gampang turun nggak, dia jualan sendiri atau keluarga nggak. Kalau misalnya keluarga, aku harus ngomong dengan satu keluarga. Jadi aku minta waktu mereka untuk ngomong dengan satu keluarga. Dan aku bilang, dan aku tidak pernah memaksa, Pak. Jadi pada saat tergantung Bapak. Kalau Bapak mau saya fokus, Bapak harus kasih exclusive listing. Aku bilang gitu. Jadi aku presentasi dulu apa yang mau aku kerjakan. Kemudian setelah itu aku lihat oh ini harganya udah bisa turun. Nah kadang-kadang aku juga ngambil caranya Hanel nih. Jadi kalau Hanel itu pada saat dia nawar hotelku, dia bilang, Budil, saya mau nawar ya, tapi nawarnya saya dulu yang nawar. Klien lu nawar nggak? Aku tanya gitu. Klien saya nawar, oke. Dari 140, Hanel nawar 60 miliar. Ya otomatis nggak dikasih sama owner. Tapi Hanel berani bikin surat, berani dia nawar. Karena dia punya klien. Nah pertanyaannya dari marketingku, kalau nggak punya klien gimana? Loh, kalau nggak punya klien, kadang-kadang kita juga harus sedikit tricky. Karena kan salah satu yang diajarin itu adalah you bring a lot of offer, ya kan, untuk reposisi harga. Nah, salah satu ini adalah yang aku belajar dari Hanel. Dia berani untuk bikin surat penawaran yang menurut dia ini pasti ditolak. Jadi bukan diterima, ditolak. Gitu. Jadi harganya itu jauh banget. Akhirnya si vendornya karena ngelihat suratnya Hanel, dia reposisi harga ke 85. Nah, sekarang itu aku juga gitu. Jadi aku sekarang kalau misalnya ada listing yang memang mahal, dan sudah ada yang datang lihat, aku bikinin surat penawarannya. Salah satunya adalah hotel di Cirebon. Aku dapat lagi hotel di Cirebon. Jadi masih satu grup sama mereka. Bukanya masih 75, aku tawar 30. Yang lucunya, vendornya bilang, nggak dikasih Bu Aldila 30. Dijawab aja Pak berapa? Dia juga nggak mau jawab. Akhirnya aku bisa mengambil kesimpulan bahwa mereka belum serius niat jual. Itu. Jadi apa yang kita lakukan itu yang nanti akan ngebawa kita, oh ini memang mau dijual, oh ini nggak mau dijual. Itu yang membuat saya bisa menentukan yang mana green stock, yang mana black stock. Atau misalnya dia bilang, saya belinya 14 miliar, saya nggak mungkin jual di bawah 14 miliar. Dan dia KPR Bank, artinya saya tahu, oh dia mau jual itu minimal 17 miliar. Gitu. Jadi saya buka harga yang tipis-tipis 17,5. Itu aja sih Pak, jadi buat nentuin itu, kita harus melihat bukan hanya dari satu sisi. Kadang kita yang bilang, ini udah murah loh. Loh, murah itu kata siapa? Kata kita, bukan kata buyer. Gitu. Kalau kata buyer yang murah itu ya harganya di bawah yang harga yang ada di kepala kita gitu. Jadi itu yang kita juga mesti menganalisa, kita punya
listingan. Makanya listingan saya nggak banyak sih, cuman berapa ya? Cuman 75, nggak sampai ribuan. 75 ya banyak, Bu. Itu cuma ya Pak Andi ya, kata Bu Aldila. Tapi nggak banyak, maksudnya nggak sampai ratusan, Pak. Bener-bener nggak sampai ratusan, cuman 75. Tapi 75 gitu. Dan itu eksklusif semua? Ada yang eksklusif, ada yang sole agent. Jadi salah satu yang sole agent itu, jadi saya kalau nggak eksklusif, saya sole agent. Kalau yang mau saya ambil. Kalau sole agent, biasanya saya ambil kalau pertama lokasinya bagus, kedua harganya udah menarik. Salah satu sole agent itu kalau Pak Andi lihat yang Patra Kuningan, itu sole agent. Karena dia, kenapa saya ambil sole agent? Karena itu lokasi saya yakin saya bisa jual, Pak. Kenapa? Dia sudah 3 kali reposisi harga ke saya. Dan saya komunikasi saya bagus. Kalau saya nggak bisa jual, bukan garisnya saya. Tapi saya komunikasi terus sama dia. Dari 88, dia turun 84. Kemarin dia bilang, 82 saya lepas. Nah, kalau dari 88 dia udah turun 82, saya enak masukin kalimat. Pak, kalau Bapak mau jual harganya 75. Aku bilang gitu. Kenapa? Ada pembeli nggak? Belum ada sih. Tapi saya udah mencoba untuk bawa dia ke harga di bawah harga NJOP. Karena NJOP-nya 80. Jadi saya tembak dia. Kalau Bapak mau cepat 75. Kalau udah 75 pasti ada yang beli. Aku bilang. Yakin aja dulu, Pak, biasanya. Gitu. Oke. Gitu. Terus hari yang bagus untuk open house apa, Bu? Kalau saya itu menghindari hari Sabtu sebenarnya. Oh. Karena saya open house itu di hari kerja. Saya open house itu hari Kamis dan hari Jumat. Kalau hari Sabtu, kalau ada yang mau datang lihat, saya bikinin janji di hari Sabtu justru. Gitu. Karena jadi ini saya ya Pak, mungkin beda-beda dari semua marketing. Karena di kantor saya malahan open house itu dari hari Rabu sampai Rabu, Kamis, Jumat. Sabtu sama Sabtu. Ada beberapa yang di hari Sabtu. Kalau saya nggak di hari Sabtu karena saya hari Sabtu biasanya tuh suka showing atau juga untuk nganterin klien yang memang mau propertinya itu cuma bisa saya lihat di hari Sabtu untuk ambil listing. Oke. Terus ini ada pertanyaan dari Bu Ria. Bu, open house 30 menit dari pengalaman Ibu, berapa banyak yang datang? Setelah itu pindah lokasi yang lain yang sudah datang kliennya. Oke. Kalau Bu Ria, kalau ditanya ada berapa yang datang, yang pasti saya punya open house itu mostly nggak ada yang datang. Karena apa? Karena gini, kalau kita ngelihat hasil satu hari itu pasti kita stres sih Pak. Pasti kita stres. Stres itu nggak ada yang datang. Banyak nyamuk, rumahnya kotor. Sebenarnya kan kalau saya berkaca dari, saya kan berapa kali ke Australia gitu ya, saya ngelihat gila mereka tuh open house tuh rumahnya tuh keren-keren banget. Gitu loh, keren-keren banget. Kenapa? Karena mereka memang ambil eksklusif listing, rumahnya itu kalau misalnya kotor, mereka rapiin, Pak, sebetulnya. Kalau kita kan mau nyapu aja males. Kalau aku sih paling nggak aku minggir-minggirin sedikit barangnya. Karena aku juga nggak jual rumah bagus, aku jual juga rumah jelek-jelek juga gitu. Tapi kalau misalnya open house 30 menit, ada yang datang nggak? Nggak ada. Tapi vendor itu seneng banget kita ke sana, Pak, kita ke rumah itu untuk open house. Kenapa? Karena aku juga invite klien-klienku untuk, Ibu nanti lihat di Instagram ya, saya ada live. Ibu nanti follow saya punya ya, karena aktivitas saya ada di situ mostly. Jadi Ibu tahu saya ngapain aja. Jadi kalau ditanya ada yang datang nggak? Nggak ada. Jadi oke, ini menarik sekali. Jadi Bu Aldila mengkonfirmasi bahwa open house rata-rata tidak ada yang datang. Jadi sebetulnya apa sih tujuan utama dari open house ini? Adalah untuk memberikan servis kepada vendor, supaya vendor itu melihat kita itu kerja. Dan akhirnya juga untuk alat kita, untuk reposisi harga, supaya harganya turun. Dan supaya mereka itu juga loyal sama kita, nggak ngelirik agent lain. Nah itu kira-kira tujuan dari open house yang Ibu Aldila tadi bilang. Ya kan? Oke, silakan dari yang lain mungkin ada mau pertanyaan lagi langsung ke Bu Aldila. Saya mau nambahkan lagi Pak Andi, teman-teman yang mendengarkan, mengikuti Zoom meeting hari ini, bahwa awal kenapa saya sangat terinspirasi dengan Bu Aldila adalah saya waktu itu melihat bahwa Bu Aldila bisa jual yang Tanah Abang, Bu, gedung,
yang 77M itu kan saya sempat WhatsApp Ibu, Bu, gimana sih caranya bisa dapetin eksklusif, ya kan? Terus kemudian saya lihat juga historinya, gedung Tanah Abang itu laku setelah 1 tahun, Bu ya, betul ya? 9 bulan. 9 bulan, Bu ya, oke. Nah, jadi maksud saya adalah teman-teman, kalau pertanyaan Anda adalah, Bu, kalau open house 30 menit apakah ada yang datang? Teman-teman jangan melihat itunya, lihatlah proses di belakangnya. Itu yang lebih penting, karena memang yang dijelaskan lagi bahwa banyak marketing itu melihat itu loh, aduh open house nggak ada yang datang, tapi bagaimana mau datang kalau Anda tidak melakukan proses di belakangnya, betul Bu ya? Iya, betul. Nah, betul. Jadi teman-teman harus diingat juga, open house itu selain kita menunjukkan pada vendor bahwa kita mengerjakan sesuatu untuk mereka, tapi jangan lupa prosesnya juga dilakukan. Kalau cuma hanya sekedar open house, pasang spanduk, nggak ngapa-ngapain juga nggak bisa. Ya, seperti itu, betul Bu ya? Iya, betul. Kadang-kadang gini, mostly dari teman-teman atau dari para agent itu, mereka kalau udah pasang spanduk, udah biasanya. Karena merasa udah ada spanduk kok, ngapain open house gitu. Biasanya gitu tuh. Kalau nggak ditanya, ya ini Pak, makanya kalau aku selalu bilang, kenapa exclusive listing? Karena kalau exclusive listing kita tuh fokus, itu aja yang kita kerjain, itu aja yang kita ulang, itu aja. Karena kalau kita ambil open listing, gila, besok ada ini, besok ada itu. Kalau ada yang nanya aja baru kita tawarin. Jadi nggak benar-benar kerja buat properti itu. Karena kan kita dibayar oleh properti itu, Pak. Gitu. Pada saat kita dapat pembeli di properti itu, kita negosiasi, akhirnya kita bisa dapat komisi di situ, gitu. Jadi kadang-kadang udah pasang banner, udah didiemin aja, nggak di open house, nggak apa. Karena saya termasuk orang yang bisa nurunin banner orang soalnya. Gimana itu caranya, Bu? Kira-kira. Jadi presentasi, Pak. Jadi gini, biasanya saya lihat, karena kan saya juga suka keliling gitu ya. Saya suka keliling, saya suka lihat. Ini udah banyak banner nggak laku-laku nih, 1 tahun, 3 tahun, 2 tahun gitu kan. Tapi udah saya lihat, oh ini lokasinya bagus. Nah, terus pada satu hari itu, karena mereka lihat iklan saya, owner-ownernya lihat iklan saya, mereka telepon, gitu kan, mereka telepon. Atau salah satu marketing saya, coba ke rumahnya itu, tanya ada ownernya nggak. Jadi contoh salah satu di Pejompongan Ben Hill, itu ada satu rumah isinya banner banyak banget. Nggak kejual juga. Saya tahu ini pasti harga. Akhirnya saya minta marketing saya untuk datang ke properti itu. Akhirnya ketemu, saya presentasi, saya cuma kasih tahu apa yang kita kerjain. Walaupun ngobrol 4 jam untuk hal yang nggak jelas dianya cerita, tapi ada saya bilang, Ibu kalau mau, Ibu harus 1 banner aja, aku bilang gitu. Kenapa? Biar kelihatan properti Ibu itu mahal. Kalau Ibu pakai properti banyak, orang pasti pikir properti Ibu nggak laku. Aku bilang gitu. Properti Ibu pasti murah. Aku bilang gitu. Tapi kalau Ibu pakai rewide yang orang juga udah promosi, Pak, ya kan kita harus promosi kita di mana. Pakai rewide yang semua orang udah tahu ini top kan apa maksudnya istilahnya kantor yang paling bagus untuk broker. Saya yakin pasti bisa jual. Karena apa? Pada saat saya ngomong, saya memberikan keyakinan saya ke vendor, akhirnya vendornya ngikut. Akhirnya banner lain diturunin. Ada banner saya. Kejual nggak? Alhamdulillah kejual. Gitu. Jadi saya bisa nurunin banner orang. Karena apa? Karena buat saya, buat apa dia pasang banner? Gitu. Walaupun tidak semua vendor itu akan mengerti dengan maksudnya kita hanya 1 properti, 1 banner aja. Kalau misalnya dia bilang, enggak saya mau banyak banner, kalau gitu Ibu gantian aja. Sekarang Ibu mau pasang siapa? Mau Era dulu? Boleh, pakai aja Bu. Nanti setelah 3 bulan, Bu belum laku, boleh nggak saya naik? Gitu. Jadi kalau saya sih saya nggak mau banner saya ada banyak agent lain di sekitarnya. Jadi saya mau banner saya aja gitu. Kalau udah ada agent lain, saya suruh marketing saya ganti bannernya. Gitu. Tadi ada pertanyaan bagaimana memaksimalkan database, Bu? Oke. Kalau misalnya memaksimalkan database, sebetulnya kunci dari 1 closing itu tuh salah satunya ada di database. Nah, database ini gimana kita, kalau aku pakai One System sih Pak, kalau One System itu kan sebetulnya aku bisa pilih gitu, aku bisa pilih karena kan jadi company-nya itu aku masukin minat di properti yang mana. Jadi aku bisa kumpulin itu, aku bisa blast.
Nah, pada saat kan istilahnya kita hanya belajar, nggak tahu yang beli siapa. Kalau misalnya kan aku bukan termasuk agent yang punya investor, aku nggak punya investor, aku rata-rata itu end user yang memang benar-benar beli dan mereka pakai gitu. Tapi gimana caranya aku memaksimalkan aku punya database adalah salah satu dari My Desktop. Dari situ aku kelompokkan mereka minatnya di daerah mana, jadi aku blast. Kemudian ya nanti kita lihat hasilnya apakah ada yang minat atau gitu. Bayoran Baru itu udah 1 tahun dan itu setiap minggu saya open house. Setiap minggu saya open house, setiap minggu saya iklan. Itu. Kenapa? Karena itu exclusive listing. Saya punya tanggung jawab di rumah itu. Dan saya dari harga 25 sekarang udah 17,5. Target saya bisa jual di 17. Mungkin jelek-jeleknya di 16 gitu kan. Vendornya udah gelisah, udah gelisah. Tapi istilahnya saya kasih tahu, tunggu ya, aku tetap usaha nih yang terbaik karena dia tahu aku ngapain di propertinya dia. Jadi itu kalau ditanya berapa sering, karena eksklusif listing saya punya tanggung jawab setiap minggu setiap sebulan 2 kali saya harus open house propertinya gitu. Terus kalau reposisi harga, nah reposisi harga itu kan biasanya kalau di vendor di My Desktop itu aku masukin harga opini harga, Pak. Jadi misalnya apa namanya kayak Patra Kuningan itu opini harga itu sekitar 50 miliar, 60 miliar gitu kan. Terus dia bilang, wah masih jauh banget nih vendornya. Nah, vendornya akhirnya bilang, apa turunin ya Bu Aldila? Jadi yang menentukan di awal pada saat reposisi itu pasti si vendor. Tapi aku selalu memberikan masukan. Kalau segini sih bisa sih Pak, karena aku harus memberikan apa yang mau didengar oleh vendor. Gitu. Jadi aku memberikan apa yang vendor mau dengar karena vendor tidak akan senang mendengar kata penolakan, Pak. Jadi aku masukin dulu, oh kalau segini gimana Bu Aldila? Kalau segini boleh aja sih Pak, bisa juga kalau mau diturunin segitu. Tapi kalau Bapak mau lebih menarik, bagusnya sih di bawah ini Pak. Cuma nggak apa-apa deh Pak, segitu dulu juga boleh. Akhirnya dia, vendor itu ngasih saya di harga di tengah-tengahnya. Gitu. Itu cara reposisinya. Jadi nggak boleh langsung reposisi gitu sih. Biasanya harus dari vendor. Oke, dari teman-teman ada, oh Bu, satu lagi saya lupa. Kan tadi kan teman-teman pasti bertanya, Bu, iklan koran terus kan mahal. Apakah pertanyaan saya, apakah itu semua dari Ibu semua, ataukah Ibu ada PPA atau kira-kira gimana? Kalau dari perusahaan biasanya saya ada VPA Pak, tapi nilainya tuh kecil sih biasanya. Tapi mostly itu dari kantong pribadi saya. Jadi saya kalau closing itu ada uang yang saya sisain untuk modal kerja. Gitu. Jadi nggak saya habisin. Misalnya saya dapat komisi 500 juta. Itu pasti ada 10% saya save buat iklan-iklan saya. Dan semua properti saya begitu. Jadi saya ada closing 10% saya sisihkan. Jadi nggak saya habisin. Dan itu nggak diganggu. Dan itu hanya untuk iklan. Apalagi kalau di kantor saya kan yang dibantu oleh kantor itu adalah exclusive listing. Kalau open listing kantor nggak bantu sama sekali. Tapi kantor akan bantu kalau exclusive listing. Gitu. Jadi ada 10%. Jadi saya modalnya di situ. Karena dari modal itulah saya gimana caranya saya harus bisa closing any property yang saya punya. Oke, dari teman-teman mungkin ada lagi. Halo ya Bu Adila. Halo. Pak Bambang, apa kabar? Baik Bu. Wah Bu, saya dengar tadi wah keren banget sampai saya mau tanya, bingung mau tanya apa nih. Bu, ini yang saya highlight mungkin untuk teman-teman juga. Ini kan yang penting bukan harga ya kalau Ibu ya. Ibunya nomor 1 dulu adalah lokasi dulu kan? Ya, betul. Lokasi dulu Pak. Betul, karena kalau lokasinya jelek, susah dijual ya susah juga sih pasti. Ya, saya betul, pasti lokasi sih Pak. Karena kalau harga itu bisa turun ya. Kalau lokasi nggak bisa pindah kan itu. Jadi lokasi yang nomor 1 baru Ibu itu ya eksklusif kan?
Betul. Nah, Bu, ini kalau kita Nah, kalau kita misalnya Bu, ada ketemu klien-klien ketemu vendor yang bisa dibilang kayak ini ya, kayak keras-keras, bagaimana Bu? Kalau misalnya disuruh turun harga, wah nggak mau deh, kamu nggak mau jual ya udah, atau apa Bu? Kalau ya yang keras-keras gitu Bu, ya maksudnya yang negosiasinya susah Bu. Itu biasanya Ibu pakai bukti itu. Saya biasanya kalau misalnya nih lokasinya bagus nih, salah satu yang saya punya itu Mangunsar Koro tuh Pak. Mangunsar Koro itu kan di Menteng, dan vendornya ini vendor orang lama, orang tua lama. Jadi dia merasa properti dia tuh wah banget, lokasi bagus banget. Tapi saya tahu ini kalau orang udah mau jual rumah kan pasti butuh duit ya, benar nggak? Jadi saya tahu dia butuh uang. Maksudnya dia mau jual itu pasti dia ada keperluan kalau menurut saya. Bukannya dia iseng. Kalau orang iseng pasti dia nggak akan jual rumahnya karena dia bukan investor gitu. Jadi pada saat untuk orang yang keras biasanya saya ajak ngobrol dulu Pak Bambang. Saya ajak ngobrol dulu. Saya tanya dulu sama dia, kenapa Bu dijual gitu kan. Oh iya soalnya udah nggak kepake. Oh gitu. Dulu udah ada yang nawar. Oh iya dalam hati saya dulu gitu kan. Sekarang kan belum ada gitu kan. Nah jadi kalau misalnya dia memang mau jual, saya kasih keyakinan dulu nih sama si vendornya. Ibu mau saya bantu nggak? Fokusin. Saya nanti keluar modal loh Bu untuk properti Ibu sampai bisa kejual. Nanti kamu habis berapa? Ya belum tahu Bu. Kalau misalnya harganya bagus, kasih awalan dulu nih Pak Bambang biar dia mau turun harga. Harganya bagus ya mungkin saya bisa bawa klien gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya keras saya ajak ngomong dulu, kalau misalnya memang masih susah, biasanya saya nggak langsung ambil, Pak. Saya nggak langsung ambil. Saya biarin dulu propertinya. Karena buat saya, kalau memang properti ini harus saya jual, pasti akan balik lagi ke saya. Yang tadi saya bilang, alam bawah sadar saya itu yang nanti akan bawa saya kemana untuk properti ini. Gitu. Jadi saya nggak akan pernah paksa sih Bang Bambang, sampai akhirnya dia memang telepon saya lagi, dia kasih propertinya untuk saya pasarin. Tapi kalau memang lokasinya bagus banget, salah satunya Jalan Surabaya itu sebetulnya nggak bagus-bagus banget, itu sole agent. Tapi saya tahu ini properti harganya udah bagus, kemudian lokasinya di Menteng, saya pasti bisa jual. Akhirnya saya minta sole agent, dia kasih. Kejual nggak? On proses. Gitu. Jadi kalau misalnya agak susah, saya nggak terlalu maksa sih, tapi komunikasi saya harus tetap jalan dengan vendor ini, gitu aja. Kadang-kadang saya suka tanya sih, udah terjual belum Bu rumahnya? Oh belum nih. Oh oke. Saya bisa nggak main ke sana Bu, ketemu Ibu kayak gitu. Kalau misalnya dia bilang, oh ya Bu Aldila datang aja, nah baru saya presentasi lagi. Akhirnya baru bisa dapet. Tapi saya nggak maksa sih Pak Bambang biasanya. Jadi proses negosiasi juga harus kuat ya Bu ya? Iya, karena pada saat kita presentasi, kadang-kadang banyak teman-teman itu yang tidak yakin atas dirinya sendiri. Gitu. Kalau teman-teman tidak yakin atas kemampuannya sendiri, susah. Tapi kalau misalnya teman-teman yakin dengan profesi ini, dengan apa yang akan kita kerjakan, pasti kita bisa dapat listingnya, pasti kita bisa jual. Gitu. Karena harus yakin dulu. Kalau kita aja sudah bilang, wah, saya nggak bisa jual. Udah ke laut aja deh pasti. Tapi kalau misalnya kita bilang, saya pasti bisa jual. Karena kalau kita sudah yakin dengan apa yang bisa kita lakukan, kita presentasi ke vendor, pasti kita bisa dapat listingnya. Sama, kita dapat buyer, kita kasih presentasinya juga sama mereka. Bahwa ini properti bagus, kemudian harganya udah bagus. Kalau nggak ambil, nanti Bapak nyesel. Gitu. Itu aja sih. Bagus banget sih Bu sharing-sharingnya. Justru ini saya malah yang saya takutin ini ininya Bu, bukan karena presentasinya ini, karena saya takutnya teman-teman biasanya Bu, teman-teman itu kan masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Nah itu ya. Malah bahaya lagi ada yang masuk telinga kiri keluar telinga kiri. Karena itu gini Pak, makanya kayak di kantor gitu kan, saya masih maksudnya kasih contoh sama teman-teman bahwa kalian nggak bisa closing gede kalau belum melakukan hal yang kecil-kecil dulu. Orang nggak akan kasih kita closing besar kalau kita nggak closing yang kecil-kecil dulu gitu. Jadi ya syukuri yang kecil dulu sampai kalau misalnya kita berkomitmen
kita benar-benar fokus di situ, pasti akan ada closing besar yang kita bisa dapat. Gitu aja sih sebetulnya. Bu Nadila, kalau tentang komisi, Bu Nadila komisi juga standar terus, Bu, 3. Wah, saya komisi itu saya lihat propertinya. 2 paling kecil, paling tinggi 3. Kalau ada yang mau kasih 5, mau sih, tapi nggak ada yang mau. Jadi paling kecil 2, minimal itu saya sebetulnya 3%. Yang selalu minta itu 3%. Orang pasti akan tanya, kok 3% sih? Ya, Tetangga sebelah mau kasih, agent lain bisa 1. Aku selalu bilang, Bapak nggak apa-apa agent lain 1%. Bapak pakai dia dulu aja Pak servisnya. Kenapa? Karena yang saya jual itu adalah proses, yang saya jual itu adalah servis saya. Servis saya, dan saya menghargai pekerjaan saya sebagai broker. Saya bukan broker murahan. Kalau mau broker murahan, silakan Bapak ke tetangga sebelah. Tapi kalau Bapak mau broker yang memang berkomitmen dengan properti Bapak, Bapak pilih saya, Ci. Gitu ceritanya. Jual mahal, karena Bu, saya yakin apa yang saya kira. Loh, harus mahal, Pak. Karena apa? Karena komisi yang saya kasih juga nggak murah, Pak, soalnya. Ya, ini nah, loh. Ini loh, karena saya minta komisi 3%, saya minta eksklusif listing, Pak. Secara logika, siapa yang mau kasih? Pasti nggak mau. Udah minta eksklusif, minta 3%. Emang kamu hebat banget? Pasti begitu. Pasti ada komentar yang begitu. Kalau saya, Bapak buktikan dulu servis saya sampai mana. Aku selalu bilang, kalau Bapak nggak happy, Bapak bisa cut di tengah jalan. Aku gituin aja. Karena kan mereka, nanti saya terikat. Kenapa Bapak mesti merasa terikat? Karena saya nanti kerjasama, Pak, dengan semua agent yang saya kenal. Bisa dengan Era, bisa dengan Century, bisa dengan broker tradisional. Dan Bapak juga bisa lebih aman kalau Bapak dibantu oleh saya. Kalau enggak, ya, kita kan nggak tahu, Pak, di luar sana seperti apa. Gitu aja sih. Bu. Setuju, Bu. Thank you, Bu. Terima kasih, Pak Bambang. Oke, Pak Handri tadi ada pertanyaan. Mungkin bisa langsung tanya aja, Pak Handri. Halo Bu Adila, thank you atas sharing-nya. Saya Handri. Ya, Pak Handri, saya mau tanya nih, yes. Ini kan Bu Adila pegang puluhan listing eksklusif gitu ya. Tapi apa semuanya itu green stock ya? Terus enggak. Oh enggak ya. Terus apa bisa ke-handle semua itu dengan open house, vendor report segala macam, kan vendor kan pasti juga ngelihat gitu loh. Iya. Harus bisa, Pak. Jadi kalau misalnya ditanya, makanya saya listing saya nggak banyak karena saya fokus di properti itu dan saya bertanggung jawab dengan properti saya. Kalau misalnya saya nggak bisa sendiri, saya pasti ajak tim saya yang lain untuk bantu saya bikin vendor report. Jadi listingan itu ada yang langsung yang saya buat reportnya, ada dari tim-tim saya yang bantu saya untuk bikin vendor report karena tim saya di kantor tuh semua udah bisa bikin vendor report sih, gitu. Jadi apa nih? Pak Handri tanya, Bu Adila setiap open house selalu bawa tim. Kalau saya hanya bawa 1 orang, tapi apa namanya? Kalau jadi saya punya OB, office boy, itu OB-nya udah canggih banget, jadi dia bisa ngambil video, dia bisa ngedit. Kebetulan di kantor saya gitu. Dan dia udah dimodalin juga. Jadi modal saya tuh hanya 1 OB dengan equipment-nya dan marketing dengan open house-nya. Itu aja. Terus apakah cuma bagian ambil video ataukah gimana, Pak? Ngajak teman-teman marketing lainnya. Oh, atau kadang kan ada yang open house 1 tim gitu, teman-teman diajak semua gitu. Buang waktu, Pak, kalau rame-rame. Pastinya, karena kalau di kita marketing saya kan tinggal 15 orang nih saat ini. Jadi mereka tuh open house paling banter tuh cuman berdua, nggak lebih dari berdua. Kalau ajak teman-temannya terus ngapain gitu kan? Tapi paling banter tuh berdua sih. Kalau misalnya saya sih pasti sendiri. Cuman nggak rame-rame sampai 3-4 orang gitu nggak. Kalau ambil listing biasanya saya ajak teman-teman saya 2 atau 3 orang. Oke, makasih Bu. Sama-sama Pak Andri, thank you. Oke. Pak Andi suaranya nggak ada. Oke, terima kasih banyak Bu Aldila. Jadi luar biasa sekali hari ini sharingnya. Sama-sama. Jadi semoga teman-teman terinspirasi semua oleh Bu Aldila.
Semoga Ibu tambah luar biasa, tambah sukses, Bu. Aduh, thank you. Sama-sama buat semua. Semoga juga lebih sukses di Surabaya karena di Penegoro keren banget orang-orangnya Pak Andi. Saya juga sampai ngikutin Pak Andi tuh, follow Pak Andi. Jangan lupa untuk follow Bu Aldila. Oh iya. Enggak, Bu Aldila jangan bosan-bosan testimoni ke kita, Bu. Kita Surabaya butuh bantuan. Kalau bisa bantu, semoga bisa bantu sih. Pasti. Iya, thank you waktunya sharingnya, Bu. Aku yang terima kasih banyak udah dikasih waktu buat ketemu teman-teman semua. Thank you so much waktunya sudah mau mendengarkan apa yang bisa saya sharing hari ini. Thank you Pak Andi. Thank you Pak Yanuar, Pak Bambang. Thank you. Terima kasih Thank you semua. Thank you. Bye. Thank you semua. Bye-bye. Oke, jadi itu saya highlight lagi dari Bu Aldila. Jadi satu trik tadi yang istilahnya teman-teman juga bisa tahu bahwa sebetulnya dalam mengajukan harga. Tadi kan Bu Aldila, kenapa kok harga dari 140M bisa turun ke 70M? Itu karena ada penawaran tertulis yang dibuat oleh kita kepada vendor. Waktu itu Pak Hanel ngasih penawaran 60M. Memang itu sesuatu yang nggak mungkin dikasihkan. Tetapi karena akhirnya dikasihkan, vendor itu akhirnya bergerak turun, bergerak ke 85M dan akhirnya itu bisa closing. Itu salah satu trik. Jadi teman-teman kalau memang nanti pengen menurunkan harga, itu salah satu trik untuk menurunkan harga.